Sekarang kita akan masuk ke olahraga. Kita akan memahami apa itu olahraga. Olahraga berasal dari gabungan dua kata yang terdiri dari olah dan raga, yang berarti melatih raga. Raga ini bisa diartikan badan. Jika dijabarkan, maka akan menjadi suatu gerak yang bertujuan untuk melatih tubuh, baik itu jasmani maupun rohani. Jadi olahraga yang dimaksudkan di sini tidak hanya untuk menggerakkan secara fisik saja, tapi juga efek rohaninya juga. Jadi banyak sekarang kaum milenial atau orang-orang sekarang itu melakukan olahraga sekaligus stress release, melepaskan stres, menjaga rohani mereka agar mereka tetap merasa fit dan merasa bisa bebas. Dengan apa? Dengan bergerak, dengan berolahraga, dengan melakukannya dengan senang hati. Itu olahraga. Kita coba belajar tentang definisi olahraga dari UNESCO. Apa yang disampaikan UNESCO? UNESCO ini badan milik PBB ya. Mendefinisikan olahraga sebagai setiap aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, atau melawan diri sendiri. Jadi lebih luas lagi yang disampaikan UNESCO. Olahraga adalah kegiatan permainan yang berisikan perjuangan untuk melawan unsur-unsur alam. Apa unsur alam ya ini? Seperti gambarnya ini menaklukkan maraton, menaklukkan alam, jauh sekian kilometer dia lakukan, menaklukkan diri sendiri karena dia harus melawan kemalasan dia yang ada di rumah, enak-enak tidur kok disuruh lari, nah, itu melawan diri, melatih diri setiap hari dia secara konsisten melakukan latihan, itu juga hal yang berat yang harus dilawan, dan juga berkompetisi dengan orang lain, yang artinya dia harus melawan orang lain. Itu definisi yang disampaikan UNESCO tentang olahraga. Sekarang kita masuk ke fungsi seni. Apa itu fungsi seni? Menurut Hamamah 2003, fungsi seni ada 3, yaitu sebagai sarana menyampaikan ajaran, moral, atau agama. Jadi fungsi pengajaran. Yang kedua adalah untuk kepentingan politik pemerintah. Jadi yang sering pemerintah atau orang yang berkuasa itu menyampaikan kepentingan-kepentingan untuk mengatur masyarakat itu melalui seni. Jadi kalau zaman dulu itu melalui ketoprak, melalui wayang orang, pesan-pesan yang disampaikan melalui ludruk, kalau zaman sekarang melalui film, melalui musik, melalui lagu, mereka membuat seni untuk kepentingan pemerintah. Yang ketiga, fungsi sosial, seni untuk fungsi sosial, yaitu untuk kepentingan sosial masyarakat dan yang lain. Apa misalkan, di dalam seni disampaikan bahwa kita harus selalu rukun, selalu gotong royong, selalu tepos liro, selalu saling menghargai dengan orang di sekitarnya, dan tidak boleh cuek dengan keadaan. Itu disampaikan melalui seni. Menyampaikan pesan-pesan keindahan, kebersamaan, keberagaman. Seperti gambar di samping ini adalah lukisan seni, menyampaikan bahwa kita harus menghargai waktu. Kita harus memanfaatkan waktu dengan karya-karya yang monumental, karya-karya yang bagus. Karena suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang waktu itu. Kita masuk yang selanjutnya yaitu fungsi budaya. Fungsi budaya paling tidak ada 3, yaitu pedoman sebagai pedoman hubungan manusia atau kelompok. Penjelasannya adalah sebuah kelompok tertentu dapat berjalan dengan satu arah dan satu tujuan karena mempunyai kebudayaan yang sama. Contohnya masyarakat Yogyakarta mempunyai kebudayaan Grebeg Maulud, yaitu cara mereka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi satu Jogja, satu masyarakat Jogja sepakat bahwa budaya Grebeg itu adalah representatif cinta mereka pada Nabi besar Muhammad SAW. Dan event tersebut dianggap sebagai salah satu pemersatu masyarakat. Jadi itu fungsi budaya yang pertama. Yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Budaya bukan hanya persoalan adat istiadat,
tapi juga pola perilaku atau sosiologi, termasuk dalam bagaimana masyarakat tersebut dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya seperti berkebun untuk masyarakat pegunungan dan para pencari ikan atau nelayan di daerah pesisir pantai. Itu adalah budaya mereka, bagaimana mereka merespon terhadap lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi sosialisasinya dengan masyarakatnya. Jadi fungsi budaya sebagai memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ada tadi budaya berkebun untuk daerah pegunungan dan budaya mencari ikan atau budaya nelayan untuk daerah pantai, pesisir pantai. Yang ketiga, fungsi budaya adalah mendorong perubahan masyarakat. Kebudayaan dapat merubah masyarakat, terutama berlaku untuk kebudayaan baru yang mulai masuk ke ranah masyarakat tertentu. Contohnya adanya budaya Korea yang masuk. Sedikit banyak budaya Korea itu sebagian akan diabsorb atau diserap oleh masyarakat. Atau ada budaya dari Timur Tengah yang masuk. Nah, mereka akan melakukan asimilasi atau penyesuaian. Mungkin ada budaya yang kurang sesuai, kemudian ditambah budaya yang masuk dari luar itu, yang dinilai itu nilai-nilainya bagus, maka mereka akan melakukan perubahan. Jadi budaya fungsinya ada 3, pedoman hubungan masyarakat manusia dalam suatu kelompok, seperti contoh Gerbek Jogja tadi itu. Yang kedua, fungsi budaya sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, contohnya di pegunungan budaya berkebun, kalau di pesisir pantai budaya nelayan, dan fungsi budaya sebagai mendorong perubahan masyarakat. Adanya budaya-budaya yang dari luar yang dinilai bagus, mereka akan berubah, akan menyesuaikan dengan budaya lokal. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya tentang fungsi sosiologi olahraga. Tadi kita sudah belajar tentang fungsi budaya, sekarang kita belajar tentang fungsi sosiologi olahraga. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok. Itu sosiologi. Kita akan belajar tentang sosiologi olahraga. Yang pertama, fungsinya adalah sosio-emosional. Pemenuhan kebutuhan individu untuk mempertahankan stabilitas sosio-psikologis meliputi 1, mekanisme untuk mengelola ketegangan dan konflik pada individu. Yang kedua, membangkitkan perasaan adanya komunitas atau pengakuan untuk mempertahankan eksistensi budaya dan status sosial. Yang ketiga, mengendalikan reaksi emosi kita dalam berbagai macam kondisi. Tadi di awal saya sampaikan bahwa olahraga salah satu fungsinya adalah stress release atau melepas ketegangan secara individu. Mempertahankan eksistensi kita ada dalam suatu komunitas olahraga tertentu. Banyak kan sekarang ya, komunitas sepeda, komunitas silat, komunitas lari, dan lain sebagainya. Ingin diakui eksistensinya ada di situ, dan statusnya di dalam masyarakat. Dan untuk mengendalikan reaksi emosi kita dalam berbagai kondisi. Nah, dengan melakukan olahraga, kita lebih bisa mengontrol emosi kita. Yang kedua adalah sosialisasi. Mengalihkan nilai-nilai budaya kepada individu sehingga karakteristik kepribadiannya berkembang. Proses pembelajaran keterampilan, sifat-sifat, nilai, sikap, norma, dan pengetahuan dikaitkan dengan perilaku yang ada pada saat sekarang atau yang diantisipasi sesuai dengan peranan sosial. Fungsi olahraga juga untuk sosialisasi, untuk berkumpul dengan masyarakat. Dan di situ juga berkembang nilai-nilai juga. Nilai-nilai dan norma-norma di dalam organisasi, di dalam kelompok tersebut. Jadi olahraga juga memiliki fungsi seperti itu. Yang ketiga yaitu integrasi. Integrasi yang harmonis antara individu yang tadinya terpisah, terbuang dari lingkungannya, dengan melakukan olahraga, maka proses identifikasi diri dalam psikologi kolektif akan tercapai. Jadi yang tadinya itu sendiri-sendiri, dengan berolahraga bersama,
akan terjadi integrasi, akan saling menyesuaikan satu dengan yang lain, akan menjadi satu. Baik, itu 3 fungsi sosiologi olahraga. Fungsi yang keempat, sosiologi olahraga fungsinya adalah politik. Olahraga merupakan kesadaran sebagai suatu negara dan kebanggaan terhadapnya, sehingga olahraga digunakan untuk menghasilkan identitas nasional dan prestis. Maka tidak heran kalau banyak sekali pertandingan-pertandingan antar negara, ada SEA Games, ada World Cup, Asian Games, dan lain sebagainya. Dari olahraga juga bisa memunculkan identitas nasional dan prestis sebuah bangsa. Yang kelima adalah mobilitas sosial, terutama dari kalangan minoritas dan atlet yang tadinya berstatus sosial ekonomi rendah, terjadi peningkatan. Pertama, peningkatan prestis terkait dengan prestasinya. Yang kedua, prestasi sosial plus ganjaran ekonomi. Apa ganjaran ekonomi? Ya, mungkin kalau dari negara ada bonus kalau kamu berhasil menjadi juara pada cabang olahraga tertentu, atau kalau dunia profesional, maka akan ada orang yang menjadi sponsor kegiatan olahragamu. Dengan apa? Ada baju, aparel, dan menggunakan logo perusahaan mereka. Baik, kita akan masuk ke apresiasi. Apresiasi adalah suatu proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, dan membandingkan atau menghargai suatu karya seni. Dapat dikatakan juga bahwa apresiasi adalah penilaian baik atau penghargaan terhadap suatu karya sastra atau karya seni. Nah, itu apresiasi. Jadi ada proses melihat, mendengar, menghayati, menilai, menjiwai, membandingkan, dan menghargai suatu karya. Karya bisa jadi karya seni, kebudayaan, ataupun olahraga.